karena Mas Reza akan ada meeting, Pak, pukul 10:15. Pertanyaan terakhir untuk Mas Reza tadi, strategi mengenai lulusan 2020, tips and tricks-nya apa nih supaya dapat pekerjaan nih di pasca new normal ini, pasca COVID-19 ini, di era new normal ini, itu tips and trick-nya seperti apa? Sekaligus Mas Reza akan pamit mungkin ya, karena pukul 10:15 Mas Reza akan ada kegiatan meeting. Silakan Mas. Iya, sebelumnya terima kasih sekali ya atas kesempatannya kepada STY Ekuitas dan juga Pak Fani, Pak Anton, dan juga Kang Kamal. Terima kasih banyak. Nanti saya harus segera pamit karena ada meeting lagi. Oke, menjawab pertanyaan yang terakhir, mungkin untuk apa yang harus lulusan 2020 punya, mungkin nanti juga tentu ada tambahan dari Bapak-Bapak dosen sekalian. Kalau dari saya, mungkin sebenarnya nggak usah khawatir gitu. Jadi memang ini sesuatu yang hit semuanya ya. Jadi maksudnya yang kena itu tidak hanya satu orang, dua orang, tapi hampir semua orang. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah menerima kondisinya memang seperti ini. Tapi di tengah-tengah kita menerima ini dan kita mungkin tidak bisa langsung bekerja, mungkin banyak hal yang kita bisa lakukan untuk improve diri gitu. Karena memang banyak yang tadi mungkin Bapak Fani bilang ada learning gitu ya, ada online learning, mungkin terus ikut seminar luar negeri atau apapun itu, ikutilah gitu. Karena memang nanti skill-skill itu akan tetap dibutuhkan. Karena memang nanti new normal ini dengan sendirinya kalau dilihat makin banyak pertumbuhan bisnis-bisnis baru yang juga akhirnya pun akan menyerap mereka-mereka yang mungkin keluar dari bisnis lama gitu ya. Bisnis baru nih diantaranya mungkin kayak healthcare system, terus mungkin ada gaming, apapun yang sekarang sedang tumbuh, itu mereka akan menyerap lebih banyak SDM. Nah, mungkin disitulah sebenarnya nanti teman-teman bisa target untuk daftar, untuk apply juga gitu. Jadi harapan itu masih ada, tapi sambil menunggu kesempatan, tetap improve diri, tetap latihan, perbanyak soft skill, karena sebenarnya kalau hard skill mungkin semua mahasiswa sama lah ya. Yang penting tuh tinggal soft skill-nya aja, PD-nya, terus ngomongnya, terus juga penting. Mungkin dari saya, mungkin nanti dari Bapak-Bapak ada yang bisa ditambahkan, sembari saya mohon izin, mohon pamit. Terima kasih atas kesempatannya untuk diundang di acara ini. Iya, terima kasih Mas Terima Reza kasih. sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah memberikan insight-nya juga buat teman-teman semua. Kang Oke, Kamal, jadi Kang Kamal, ya, ya, ya nanti Kang Reza bersedia untuk diundang kembali ya. Tentu Pak, ya. tentu Pak. Iya, Terima nanti kasih. feel free untuk nanti menghubungi kami. Iya. Oke, ada ya. Nanti kasih hadiah yang menarik Oh, dah nah, buat mantap Equitas. tuh. Jadi nanti kita ngadain ngegame ya di kampus ya, siap. Oke, kontak sama teman Oke. Kamal nih ya. Oh iya, Siap. teman Kamal. Mas jadi teman saya ya. Oke, terima kasih Oke, kalau gitu. makasih Mas. Terima Ya, kasih waktunya. terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Reza. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar ya setengah jam lagi lah kira-kira, karena nanti di akhir kegiatan ini kita nanti akan pengumuman pemenang dari door prize siapa, pertanyaan terbaik siapa, itu nanti kita akan umumkan di situ. Lalu kemudian juga nanti ada pengumuman-pengumuman lain yang akan disampaikan oleh tim dari Magister Manajemen STI Ekuitas. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan yang tadi, strateginya, tipsnya bagi lulusan 2020, entah itu dia dari SMA ke kuliah, atau dari SMA mau langsung kerja, atau bahkan lulusan S1 yang dia hari ini sedang mencari karirnya di luar sana. Tips and triknya seperti apa? Ini siapa nih? Kita akan sesi sharing. Dari Pak Fani dulu atau Pak Anton dulu? Anton, silakan. Ya.
Baik, terima kasih. Ini menarik sekali ya dari Pak siapa tadi Pak Syahrul ya. Iya. Agak kareba Pak. Bagi-bagi, Pak. Ya, kalau saya tadi ditanya secara spesifik ke pribadi saya tentunya harus jujur ya, agak sulit buat teman-teman menghadapi situasi sekarang. Tapi sekali lagi, situasi ini bukan hanya mengena ke dirinya, tapi ke semua. Jadi itu dulu yang ditanamkan ke kita. Bukan hanya yang sedang mencari kerja, bahkan yang sudah bekerja pun ikut terdampak gitu. Jadi hal yang mungkin pertama kita lakukan sekarang adalah tetap memupuk motivasi bahwa badai pasti berlalu gitu kan. Nggak akan badai itu terjadi sepanjang masa gitu ya, seumur hidup kita. Bahkan katanya virus flu Spanyol yang menimpa hampir sekian puluh juta saja itu berakhir gitu. Nah, ini juga akan berakhir. Nah, sambil menunggu masa berakhir itu dan kemudian bisa kita isi dengan sesuatu yang positif, kita jangan berputus asa dan menunggu. Kalau kembali ditanya ke pribadi saya, ayo kita isi dengan hal-hal yang menambah daya dobrak kita, menambah energi kita, menambah kemampuan kita untuk bisa nanti pada saatnya benar-benar kita manfaatkan, kita buktikan. Jadi Bang Syahrul dan teman-teman yang di Indonesia Timur sana mungkin terasa sekali gitu ya. Bahkan kita yang ada di tanah Jawa pun sama gitu merasakan. Jadi ayo kita pupuk ya, kalau saya boleh sharing, mahasiswa MM yang sudah di sana itu kan tetap berbagi walaupun mereka sulit untuk datang kembali ke Indonesia berkomunikasi, tapi kita punya platform yang bisa kita gunakan. Itu bisa kita buka untuk membuat networking kita bisa menjadi lebih luas. Jadi mungkin mindset kita saat ini adalah bukan harus mendapatkan pekerjaan, bahwa pekerjaan itu harus kita dapatkan sekarang, bukan itu gitu. Jadi sambil berjalan kita isi, kita buat diri kita menjadi lebih berdaya. Ikutilah apa yang tadi Pak Fani sarankan, seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, atau mungkin sharing pengetahuan seperti yang MM Ekuitas lakukan saat ini, sehingga kita akan bisa menjadi lebih berdaya. Jadi insya Allah ya, karena kan tadi udah disampaikan, innamal usri usro, fa innamal usri usro, sampai 2 kali tadi kan, bahwa di setiap kesulitan akan ada solusi dan jawaban. Gitu. Jadi ya begitu ya Mas Syahrul ya, mudah-mudahan teman-teman lulusan SMA tahun 2020, kemudian mahasiswa yang juga lulusan tahun 2020 tetap bersemangat bahwa situasi ini akan segera berlalu. Gitu sementara Pak Kang Kamal. Mungkin nanti Terima kasih atas jawabannya. Siap. Terima kasih Mas Syahrul. Sudah jauh-jauh dari Makassar mendengarkan kegiatan hari ini ya, sangat luar biasa sekali. Appreciated for it ya. Oke, baik. Di Makassar jam berapa? Jam 12 ya? Kenapa, Pak? Di Makassar jam 12 ya? Setengah 12, Pak. Oh, setengah 12. Iya. Di panas ya sepertinya di Makassar hari ini. Baik. Iya. Oke. Jadi masih ada pertanyaan lagi, kita akan jawab. Kita masih ada waktu sampai dengan pukul 10.30. Oh, ternyata tinggal 7 menit lagi ya, tidak terasa. Jadi buat teman-teman semua yang hari ini sudah mendengarkan kegiatan podcast live ini, teman-teman bisa mengisi absen yang sudah digulirkan, yang sudah disampaikan di chat room. Teman-teman bisa isi di situ, karena dari semua pendaftar itu ternyata tidak mengikuti kegiatannya hari ini, jadi hanya teman-teman hari ini yang hadir, yang mengikuti kegiatan, itu yang mendapatkan sertifikat. Jadi teman-teman boleh diisi sebelum kegiatan live podcast ini selesai ya. Masuk aja dulu ini. Isi linknya ya, Kamal ya, bukan diisi di chat room. Bukan diisi di chat room ya, jadi linknya sudah disampaikan di chat room, nanti diklik aja, diklik, terus kemudian nanti diisi ya, bukan diisi di chat room, tapi linknya sudah disampaikan di chat room. Oke, baik, ini sambil menunggu teman-teman mengisi form yang linknya sudah dikirim di chat room, kita bacakan kembali, mungkin hanya satu pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan dan jawabannya singkat saja dari Pak Fani, dari Pak Anton. Ini ada Michelle ya, dari Ambon. Wow, oh ya Ambon.
tips menjadi pelamar yang bisa berbeda dari yang lain. Secara sekarang kan persaingan semakin meningkat. Oke, tips melamar. Pengalamannya Pak Anton dan Pak Fani ketika dulu mungkin ya ngelamar itu seperti apa nih? Tips and triknya. Singkat saja. Baik, siapa dulu ini? Pak Fani dulu. Pak Fani dulu aja. Pak Fani yang sudah punya specialty. Di ST Ekuitas pada saat mahasiswa masuk, kita membekali mahasiswa dengan soft skill training supaya mereka punya daya juang, juang dan motivasi berprestasi tinggi juga ya. Punya presentation skill, communication skill, bela negara yang bagus-bagus mengenai soft skill. Di ujung sebelum mahasiswa lulus, Career Development Center Ekuitas atau Pusat Pengembangan Karir Ekuitas, ada Pak Ganjar juga tadi, kita membekali dengan intensive banking course dan juga membekali dengan trik dan tips bagaimana menghadapi wawancara, bagaimana membuat CV yang bagus dengan beberapa trainer yang kita datangkan dari luar, maksudnya luar kampus ya. Michelle Stefanis Sayogo banyak sekali membuat diri kita menjadi berbeda dengan pelamar lainnya. Baik itu dari tampilan CV kita itu diajarkan ya, bisa juga dilihat dari internet, tapi memang pembawaan kita, karakter kita, appearance kita itu yang utamanya membedakan dengan yang lain. Dan itu tidak bisa hanya dilatih dalam 2-3 hari sebelum wawancara. Gitu ya. Itu dididik di kampus selama 3 tahun, 4 tahun, atau yang D3 mungkin 2,5 tahun gitu ya. Dan selama proses itu pembinaan, pembekalan diri sehingga kita menampilkan diri kita sudah berbeda dengan yang lainnya. Pinter-pinterlah Michelle mencari kampus yang bisa membekali diri seperti hal ini. Kalau kita di Jakarta mungkin ada John Robert Powers gitu ya, Kang Kamal ya. Nah ini ada kampus-kampus yang membekali dari awal sampai akhir supaya alumnusnya itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi tapi rajin-rajin juga ikut seminar ya, seminar gratisan banyak. Bagaimana wawancara, bagaimana berbusana, bagaimana pemilihan kosakata gitu ya. Bagaimana apa yang mau ditanyakan, apa yang disampaikan itu sudah ada semua di internet. Saya rasa tinggal di rajin-rajin ngulik-ngulik, buka-buka internet ya Michelle ya. Dan pilih-pilih kampus yang bisa membekali diri kita dengan itu semua. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Pak Fani. Silahkan selanjutnya Pak Anton. Ya, sedikit aja ya, waktunya udah mau habis. Ini saya juga senang sekali ya, sampai detik-detik terakhir aja masih ada yang minta masuk untuk di-admit. Pertanyaan dari Mbak Michelle ya, ini sebenarnya tadi sejalan dengan apa yang ditanyakan oleh Bang Sarul tadi ya, dari Sulawesi tadi. Ya, di saat inilah kesempatan kita untuk menjadi berbeda. Karena kita kan banyak di rumah, mungkinnya sekarang banyak kesempatan untuk kita bisa membuat diri kita berbeda. Ya, yang kalau kita ingin instan itu rasanya nggak mungkin lah. Mungkin mie instan aja lah yang bisa instan dan terasa enak. Tapi untuk membentuk diri kita itu rasanya nggak bisa Michelle ya. Jadi kita harus bisa membina diri kita ini dari sekarang nih. Kesempatan betul buat kita, mumpung saat ini kita punya waktu, ada kesempatan, kemudian juga insya Allah sehat ya, rasanya kita dalam kondisi kalau kita bisa social distancing dan terus menjaga kesehatan di rumah ini, kita punya banyak kesempatan dan banyak yang gratis. Jadi itulah yang kemudian akan bisa menjadi pembeda kita. Mungkin satu pengalaman yang bisa saya sharing, dalam CV kita harus bisa membuat sesuatu yang terlihat sangat unik gitu. Jadi dari ribuan pelamar tadi, mungkin inilah yang akan kemudian bisa menjadi dibaca lebih awal dan diingat oleh si pemberi kerja nanti, sehingga CV kita itu menjadi sesuatu yang bisa menarik untuk dilanjutkan dalam proses berikutnya ya, dalam rekrutmen tadi. Nah, biar bisa seperti itu, sekali lagi, ayo, mungkin dalam 1-2 bulan ini, bahkan mungkin sampai akhir tahun, kita belum tahu, kita perkaya diri kita, sehingga kita bisa menjadi berbeda. Marketing semua sama seperti itu, operasi semua sama seperti itu. Tapi yang membuat kita berbeda itu apa? Kitalah yang bisa tahu. Gitu. Terima kasih, Pak Kang Kamal. Terima kasih, Pak. Jadi ada satu kutipan yang sangat saya kutip sendiri sih barusan dari apa yang disampaikan oleh Pak Anton. Menjadi berbeda dalam situasi berbeda. Betul ya, Pak ya?
Ya, dan itu bagus gitu ya. Ya, baik. Oke, sepertinya kita sudah ada di penghujung kegiatan. 2 menit lagi kita akan selesai. Untuk waktu Indonesia Barat ya, nanti untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu bisa menyesuaikan. Terima kasih banyak kepada seluruh pembicara. Tadi ada Mas Vero, Mas Reza, kemudian Prof. Fani, terus kemudian juga Pak Anton. Terima kasih banyak. Kegiatan hari ini sangat luar biasa sekali. Banyak insight yang kemudian kita bisa dapatkan. Kemudian kita juga bisa share kepada teman-teman semua yang tidak mengikuti kegiatan hari ini bahwa masih banyak peluang, prospek karir, prospek kerja kita pasca COVID-19 ini, terutama untuk lulusan 2020, itu banyak peluangnya. Tinggal bagaimana kemudian kita semangat untuk merubah tantangan menjadi peluang, bagaimana kemudian kita setelah memiliki peluang itu, kita terus berkarya, kita terus melakukan inovasi dan transformasi dalam dunia digital, sehingga kita menjadi yang menang, yang kita bisa menjadi new normal yang sesungguhnya, karena kita melakukan satu gerakan-gerakan yang berbeda lah, kira-kira seperti itu. Semangat terus buat teman-teman semua yang lulus tahun 2020. Saya juga termasuk yang harusnya lulus 2020, tapi pending, dan saya nggak tahu kapan lulus. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Dan untuk yang mendapatkan door prize, akan diumumkan siapa ya kira-kira yang mendapatkan door prize? Dari panitia sudah ada? Pak Fani aja yang memutuskan, Pak Kamal. Oh iya, Pak Fani, siapa kira-kira? Oke lah, Michelle Stefani Sayogo dari Ambon. Oke, ini Pak Anton door prize-nya ada berapa? Boleh tambah satu lagi, Pak Kamal? Oke, boleh tambah satu lagi ya. Oke, satu lagi berarti dari Bapak yang milih, Pak? Ya, saya mau itu ya, yang dari mana tadi, Mas Syahrul ya? Oh, dari Makassar. Ya, dari Makassar. Betul. Oke, baik. Untuk Mas Syahrul dan Mbak Michelle, silahkan kontak DM langsung ke _equitas, STY Equitas, nanti untuk pencairan dana door prize. Paket kuota ya? Ya, untuk door prize-nya nanti bisa kontak di Magister Manajemen STY Equitas. Silahkan kontak langsung ke DM-nya ya. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan hari ini. Untuk para dosen dari STY Equitas maupun dosen dari kampus lain, terima kasih banyak. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa yang sudah lulus, kemudian anak SMA yang sudah lulus juga, yang lagi berjuang di 2020, terima kasih banyak telah mengikuti kegiatan hari ini. Jangan lupa kegiatan untuk MMO Talks yang ketiga itu tanggal 21 Juli 2020. Jamnya sama, kemudian harinya sama juga hari Selasa, tapi pembicaranya berbeda. Ada Rio F. Wilantara, beliau adalah Wakil Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, juga Ketua KNPI Jawa Barat. Kemudian ada Vicky Satari, beliau adalah staf khusus dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kita akan bicara mengenai regulasi. Tadi ada yang nanya soal regulasi, minggu depan kita jawab. Terima kasih banyak. Terima kasih seluruh pembicara. Saya Kamal Nuryadin sebagai moderator undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun Kang Kamal, Pak Anton. Ya, terima kasih Bapak Pak. Ibu, Akang Teteh, adik-adik semua terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat.